Shalom. Oke, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita ada di hari ini, di hari Minggu terakhir di bulan Mei 2021. Ada banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Ada banyak persoalan yang kita alami, entah itu sukses, entah itu gagal. Sebenarnya bukan gagal, karena hidup kita ini tidak pernah gagal. Yang saya selalu pakai adalah keberhasilan tertunda. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus luar biasa untuk kehidupan kita. GKSI Given Jakarta boleh ada lagi sampai hari ini, sekalipun by Zoom. Tapi kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus amat sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau mengambil waktu saat teduh. Kita bersyukur, berterima kasih karena pertolongan Tuhan atas hidup kita amat sangat sempurna. Sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian, Lord I give you my heart. Mari kita di tempat kita masing-masing kita mau bersyukur, memuji dan berterima kasih untuk hari ini. Silakan Om Armstrong. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, all that I pray. Sekali lagi, Lord, I give you my heart. Lord, have your way in me. Lord, have you in me. Ya, saya persilakan untuk hambanya membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dan dengarkanlah firman Tuhan. Terdapat dalam Mazmur pasal 5 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Kita bersatu dalam doa. Nyatakanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami boleh hidup berkenan dan layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan di pagi hari ini.
kami bersama dengan keluarga besar Jemaat YKS Igipen Jakarta boleh masuk di dalam persekutuan ibadah Minggu Kudus saat ini, Tuhan. Untuk itu, Bapak, biarlah kiranya pertolongan daripada Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi, turunlah atas jemaat sekalian, damai sejahtera dan anugerah-Nya yang akan memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Boleh jadi dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pada WL. Terima kasih Bu Pendeta Lilis. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa Tuhan baik, teramat baik dalam hidup kita. Setiap persoalan yang kita alami, satu berikut satu boleh teratasi sesuai waktunya Tuhan. Saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu. Saya percaya selama 1 bulan ini ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mulai berbagi, kita boleh sharing, saling menguatkan iman kita, sehingga kita saling dikuatkan. Sambil saya mempersilahkan Bapak Ibu yang mau bersaksi, entah mau membaca puji-pujian lewat Mazmur puji-pujian, mau bersaksi apa saja, menyanyi, saya persilahkan. Sambil Om Armstrong bersama keluarga akan mengangkat pujian Engkau Teramat Baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Praise the Lord. Iya, terima kasih untuk pujian yang menguatkan kita semua bahwa Yesus teramat baik dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang tidak senang, tidak nyaman dengan kita, dengan cara hidup kita, karakter kita, tapi kita percaya bahwa semua orang boleh berlalu dari kehidupan kita, hanya Yesus yang ada dalam kehidupan kita bersama dengan kita, menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, boleh melambaikan tangannya, dan kita boleh sama-sama dikuatkan lewat kesaksian. Ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Mungkin sebelum ada yang memulai, saya mau bersaksi bagi Bapak Ibu. Kali ini saya tidak menyanyi, tapi saya mau berbagi kesaksian saja bahwa bulan Mei bagi saya
setelah tahun 2014 adalah bulan saya bersyukur, saya berterima kasih karena 1 tahun Tuhan tambahkan usia saya, tetapi juga itu awal bulan. Sementara akhir adalah bagaimana mengenang kembali kembaran saya yang saat ini sudah bersama dengan Bapa di surga. Tapi saya percaya bahwa sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan suatu kebetulan, tapi karena semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan saya terlalu yakin dan amat sangat yakin bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi, termasuk saya, adalah rancangan yang luar biasa, rancangan yang penuh damai sejahtera. Yang mau saya saksikan di sini Bapak Ibu bahwa sejak kami hadir di Jakarta, datang ke Jakarta 21 tahun yang lalu, ada banyak hal yang terjadi ketika kami merantau ke Jakarta. Tadinya kami melihat bahwa pasti akan ada keluarga yang bersama dengan kami, akan ada teman, sahabat, tetapi kenyataannya bahwa ketika mengambil keputusan untuk merantau itu tidak mudah. Segala sesuatu harus kita mulai dari nol dan segala sesuatu harus kita berjuang sendiri. Tetapi juga kita harus ada di bawah satu naungan. Entahkah itu gereja, entahkah itu kita ada terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membackup kita dari sisi bersosialisasi, tetapi juga dari sisi gereja. Dan saya sangat bersyukur bahwa ketika kami hadir di sini, itu kakak kami, Bapak Ibu mungkin sudah kenal, bergabung dengan gereja yang lama, dan kami ada di situ. Dengan berjalannya waktu, ternyata memang di dalam perjalanan merantau, itu kami tidak hanya harus dengan orang-orang yang baru, tetapi bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga, sekalipun bukan keluarga inti, tapi berkumpul dengan orang-orang yang memang berasal dari satu lokasi. Dalam hal ini kami misalnya dari Ambon, itu kami ada punya persekutuan. Dan persekutuan ini sebenarnya sudah lama sekali yang saya dengar. Pasti juga ada persekutuan dari Batak, ada persekutuan dari Manado, ada persekutuan dari Jawa, banyak itu ada. Dan yang saya dengar sejak kami ada di Jakarta sini bahwa persekutuan kami itu namanya Gatik. Gatik itu kepanjangan dari Galala HTW Kecil, tempat di mana kami tinggal di Ambon. Dan itu ternyata sudah lama dan pertama kali terjadi ada persekutuan kampung itu kami. Tetapi memang dengan berjalannya waktu itu dia up and down. Artinya bisa berkumpul tapi juga lama-lama hilang. Nah kami beberapa dengan berjalannya waktu kami juga membentuk suatu persekutuan, yaitu persekutuan keluarga. Karena di dalamnya kan ada persekutuan kampung. Kami tidak mungkin harus ada bangun persekutuan di dalam persekutuan. Sehingga kami mengambil keputusan kami buat persekutuan agape namanya keluarga. Bagi Om Armstrong dan keluarga itu tidak asing. Karena bukan hanya persekutuan agape, tapi beliau pernah dan sempat pelayanan di Gatik. Bahkan kita punya pendeta, pendiri gereja ini juga pernah melayani di kami, dan setiap waktu itu kami punya kegiatan. Dan persekutuan kami, khususnya, kenapa saya mau sharing ini, jadi saya hanya mau sampaikan bahwa persekutuan ada itu bukan untuk kita mencari gagah-gagah atau mau mencari siapa yang terbaik, bukan. Tapi persekutuan ada untuk saling menguatkan, saling sharing, saling berbagi. Pada akhirnya kami harus kembali ke gereja kami masing-masing. Dan persekutuan kami itu ada dari latar belakang kami denominasi gereja dan bukan gereja. Itu persekutuan. Kami ada yang dari HKBP, malah dia ngajak dia punya teman-teman gabung dengan kami, ada dari GPIB, ada dari GKI, GKJ, bahkan ada yang Katolik. Dan luar biasa Bapak Ibu, persekutuan kami itu sampai hari ini sudah 13-14 tahun, lebih tua dari gereja kita, Given. Yang mau saya saksikan di sini bahwa tidak hanya ketika kami berkumpul, hanya sekedar mungkin makan, mungkin juga kegiatan-kegiatan yang lain. Saya cerita ini pasti Om Armstrong dan keluarga akan rewind lagi beberapa kali terlibat dalam kami punya acara Paskah, acara Natal. Tapi bagaimana kami mengajar supaya bisa
berbicara, bisa memimpin, bisa terlibat dalam kegiatan di gereja nantinya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika persekutuan kami ada banyak, kami punya keluarga yang terlibat. Akhirnya yang tadinya tidak bersedia untuk jadi majelis misalnya, sekarang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja, dalam berbagai kegiatan. Saya mau saksikan di sini bahwa gereja ada untuk menguatkan kita, tapi persekutuan keluarga juga ada untuk membackup, karena berbagai informasi saling menguatkan, saling mendukung, dan terus mensupport, tidak hanya dalam bentuk materi, tapi bagaimana kita peduli, baik itu dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Jadi saya berterima kasih karena saya boleh menghadirkan, kami punya persekutuan, boleh ada dengan given, artinya ketika ada pelayanan yang tidak bertabrakan, boleh membantu kami dalam pelayanan. Saya mengajak supaya setiap kita, binalah kita punya persekutuan, binalah kita punya keluarga kita, buatlah mesbah dalam keluarga, sehingga ketika ada masalah apapun, ada informasi apapun, kita bisa lebih peka, kita bisa lebih sharing informasi dan saling menguatkan. Sehingga ketika ada hal-hal yang bisa kita dilibatkan dalam pelayanan, dengan spontan kita bisa memimpin atau kita bisa terlibat dalam pelayanan gereja. Kiranya kesaksian saya mungkin dibilang biasa, tapi bagi saya itu hal yang luar biasa ketika terlibat dalam persekutuan, terlibat di dalam gereja. Tuhan pakai kita luar biasa. Sekali lagi tidak dilihat materi, tapi bagaimana kita bisa hadir dalam lingkungan untuk saling memberkati. Mungkin itu kesaksian saya, menguatkan kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu yang mau bersaksi, boleh melambaikan tangan, mau menyanyi, mau apapun. Saya persilahkan. Sinyalnya saya nggak dapat. Oh, ada Om Armstrong. Halo. Ya, silahkan Pak Indra. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sebelumnya selamat hari Minggu semuanya. Untuk semua saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya mengucap syukur pada hari ini kita bisa kembali lagi beribadah semalam dan hari ini. Di sini mungkin saya ingin memberikan kesaksian sebuah pujian. Saya angkat pujian Yesus jawaban hidupku. Iya, judulnya karena dengan Tuhanlah kedamaian itu bisa benar-benar kita dapat. Kalau dengan manusia, belum tentu kedamaian itu bisa kita dapat dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Tuhan. Cara ku cari ketenangan, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan ketenangan. Manusia hanya bisa berkata-kata, tapi tidak akan bisa bertindak. Tuhan memberkati kita semua.
di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom semua. Tuhan berkati kita semua yang mempunyai hati damai yang dari Tuhan. Amin. 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 Terima kasih untuk kesaksian pujiannya, Diaken Bapak Indra Maukar bersama dengan Om Armstrong. Biarlah kesaksian pujian kita keluar dari hati dan menjadi berkat bagi kita semua. Yang mendengarkan semakin diberkati. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi? Ibu Tamrin kayaknya. Siap. Ayo, jangan sampai saya tebak, jangan sampai saya tembak. Oke, jika memang tidak ada yang bersaksi, satu hal bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan Yesus. Itu kesaksian yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, konsentrasi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum itu di tempat kita masing-masing, mari kita memuji Dia, menyembah Dia. Kita tidak meminta, tapi kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian, Tuhan pasti sanggup. Maknai setiap lirik dalam pujian ini. Sehingga biarlah pujian ini menjadi persembahan yang paling harum di hadapan hadirat Tuhan. Silakan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menolongmu,
Tangan nyatakan telah waktu mendengarkanmu. Tuhan kasih satu, percayalah yang Marilah refnya Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat menangganmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ya, saya persilakan hambanya. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, seluruh hidup kami, hati bahkan pemikiran kami adalah kepunyaannya Tuhan. Tolong Tuhan setiap kami semua untuk boleh duduk diam dan tenang. Tidak hanya kami sekedar mendengar Tuhan, tapi kami juga boleh buka hati kami dan pendengaran kami Tuhan. Untuk firman Tuhan boleh diizinkan masuk lagi dan juga mengubah kami melalui tuntunan-Mu yang Roh Kudus. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom bagi kita sekalian. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhirnya memang integritas kita menunjukkan di dalam setiap konsistenan kita, di dalam komitmen yang kita bangun, apakah benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita perkatakan, ataupun hanya sekedar di bibir saja. Sebagaimana Kristus yang telah dan tetap menyertai kita sampai saat ini. Kasih-Nya konsisten, kemuliaannya tetap, bahkan integritasnya begitu luar biasa. Dan kita pada pagi hari ini pun akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan satu tema yang saya persiapkan, menilik kedalaman hati untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Di dalam Matius pasal 15, yang telah saya persiapkan, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 15, ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu boleh mendengarkannya. Di bawah perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta.
Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan yang dilakukan Tuhan Yesus bersama dengan para murid dalam memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, begitu banyak sekali peristiwa bahwa Yesus tidak begitu saja mengalami perjalanan yang mudah pada waktu ia pergi bersama dengan murid. Tetapi justru begitu banyak pertentangan setiap kali Yesus dan para murid menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan justru kita melihat, Bapak Ibu, pertentangan itu datang dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yang mereka ternyata sudah sejak lama memperhatikan dan mengamati gerak-gerik setiap hal yang dilakukan oleh Yesus dan para murid. Apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka ucapkan kepada orang banyak. Dengan tujuan, Bapak Ibu, mencari celah agar mereka dapat menjatuhkan Yesus dari titik-titik yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan mereka. Kali ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti bisa baca lebih jelas lagi di dalam Markus pasal 7 Bapak Ibu, ayat 1 sampai 22. Tapi saya mengambil dari Matius pasal yang ke-15. Kali ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dihakimi oleh orang-orang Farisi oleh karena persoalan yang menjadi hubungan dengan yang bersifat jasmani. Dan artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada yang menarik sekali ketika saya mencoba mempersiapkan dalam firman Tuhan ini, bahwa mereka, orang-orang ahli Farisi dan orang-orang Taurat, menjatuhkan Yesus, boleh kita baca Bapak Ibu, hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat jasmania saja. Berdasarkan hal-hal yang menjadi tabiat ataupun kebiasaan secara jasmani saja. Sehingga ketika melihat dalam bagian ini, mereka menganggap bahwa para murid, terutama Yesus, tidak menaati apa yang menjadi kebiasaan, bahkan aturan yang bertentangan dengan hukum adat. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai perintah Allah dan adat istiadat Yahudi nampak jelas sekali Bapak Ibu. Seperti yang telah saya katakan, bagaimana kecondongan orang-orang Farisi lebih merujuk kepada yang bersifat rutinitas biasa atau ketaatan terhadap hukum-hukum yang mengikat manusia kepada perjanjian warisan nenek moyang ataupun leluhur kita, yang menjadi kecondongan ataupun gaya hidup tidak seperti bukan seperti apa yang sesuai kehendak Allah seharusnya, tetapi lebih kepada hukum-hukum yang mengikat manusia kepada perjanjian warisan leluhur kita, leluhur adat istiadat Yahudi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sehingga ketika mereka melihat orang-orang ahli Farisi dan orang-orang Taurat melihat bahwa pada waktu itu para murid sedang makan tanpa membasuh tangan, mereka sedang makan dengan istilahnya mereka katakan dengan tangan yang najis oleh karena kotor, tidak dibasuh. Mereka mengatakan bahwa mengapa engkau melanggar perintah adat istiadat nenek moyang kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pernyataan ini Bapak Ibu, bagaimana Yesus memberikan penjelasan, memberikan jawaban kepada orang banyak, bahkan juga kepada para murid yang mendengarkan waktu itu. Bagaimana di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-11 Bapak Ibu.
dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang sedang diperhatikan Tuhan Yesus kalau kita melihat di dalam perikop ini? Bahwa Bapak Ibu bukan hanya tentang yang jasmania saja, Bapak Ibu. Karena kerajaan Allah bukan terkait dengan macam-macam peraturan mengenai makanan ataupun minuman. Kerajaan Allah bukan mengenai tentang hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmani. Kita melihat Bapak Ibu, kalau mereka mempertentangkan mengenai makanan dalam kitab Imamat, dalam perjanjian lama, ada dibedakan mengenai makanan yang diperkenankan oleh Allah dan makanan yang lainnya yang tidak diperkenankan oleh Allah, atau makanan yang dianggap tidak bersih. Nah, pernyataan yang sedang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu dengan memberikan istilah bahwa pencemaran moral itu ialah yang bersifat rohani, Bapak Ibu. Karena mengenai makanan bukan yang menjadi ukuran untuk keselamatan kita. Tetapi ada hal penting, makanya Yesus katakan, yang keluar dari dalam, itulah yang akan menajiskan seseorang. Di dalam pasal yang ke-11, Bapak Ibu, bahkan ayat yang ke-18, kita melihat lagi. Bagaimana dikatakan Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yang keluar itulah dari hati kita. Perhatian khusus Bapak Ibu yang menjadi poin penting adalah di dalam hati kita masing-masing saat ini. Bahwa dosa itu terlihat, tetapi lebih sering kali kita juga membohongi Tuhan dengan bahwa membohongi Tuhan dengan di hadapan manusia, Bapak Ibu. Kita berkata bahwa hanya yang kelihatan saja, tetapi sebenarnya hati kita ini yang perlu dikoreksi. Makanya tema yang saya berikan adalah menilik ke dalam hati kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dosa itu terdapat di dalam hati yang tidak memiliki ketundukan dan ketaatan kepada Allah, yaitu hati yang condong kepada kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai makanan yang masuk ke dalam perut, itu adalah berbicara tentang jasmania. Itu akan kita buang kembali, tetapi perkara yang keluar dari mulut kita, secara rohani ucapan kita, itulah yang mencemarkan. Sebab setiap tindakan kita, itu berasal dari ucapan dan pemikiran kita. Ucapan yang berdosa, yang bersumber dari pikiran yang jahat, yang muncul dari dalam hati yang jahat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, perkara hati ini bisa dikatakan bukan perkara yang mudah ya Bapak Ibu. Manusia saja, sesama kita manusia, bisa gampang sakit hati. Oleh karena pendengaran, Bapak Ibu. Oleh karena mungkin kita tidak dibicarakan dengan baik. Oleh karena kita disinggung oleh teman kita bisa berkata bahwa hati kita sakit gitu. Dia menyakiti hati kita. Inilah Bapak Ibu yang perlu untuk kita jaga dan yang perlu untuk kita lihat bersama-sama. Bagaimana kita juga dapat mengendalikan suasana hati kita untuk menjadi lembut dan tenang. Karena sejatinya hati kitalah yang sebenarnya perlu untuk diwaspadai, Bapak Ibu. Yang kelihatan mungkin bisa kita hindari, tetapi yang tidak terlihat di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, itu yang tidak dapat kita lihat. Kita tidak tahu apa yang saat ini menjadi pikiran, apa yang saat ini ada di dalam lubuk hati Bapak Ibu. Perkara hati saja Bapak Ibu, pada waktu kita ibadah, kita datang beribadah. Secara jasmani kita beribadah. Tetapi bagaimana respon hati kita? Benarkah kita menyembah Tuhan? Benarkah kita respon hati kita sama membuka hati, pikiran kita, pendengaran kita untuk firman Tuhan, untuk pujian penyembahan kita? Atau sebenarnya pada sedang kita duduk beribadah, hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana? Inilah Bapak Ibu, yang sebenarnya menjadi perhatian khusus dari Tuhan Yesus.
Karena Amsal saja mengatakan, Bapak Ibu, jagalah hatimu dari segala kejahatan. Karena dari hatilah bersumber kejahatan. Kenapa orang dapat berkata kotor? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan kedamaian. Kenapa orang dapat membunuh? Karena hatinya sudah penuh dengan amarah, dengan kebencian. Kenapa orang dapat menyakiti orang lain? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan emosi, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan, bahwa dari hatilah timbul segala yang jahat. Jangankan jahat kepada manusia, kita pun dapat jahat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Begitu banyak mungkin orang berbondong-bondong pergi beribadah. Kita pun saat ini, Bapak Ibu, perlu mengoreksi diri, Bapak Ibu. Apakah kita sejatinya memang sedang duduk diam, tenang untuk beribadah? Atau kita datang beribadah hanya badannya saja, tetapi hati pikiran kita tidak datang untuk menyembah Tuhan? Hanya kita yang tahu, hanya saya, Bapak Ibu, saudara yang tahu. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita waspadai. Kejahatan yang berasal dari diri kita, bukan kejahatan yang berada dari luar, bukan Bapak Ibu. Kalau dari luar kita sudah bisa mewanti-wanti untuk kalau saya tidak boleh jatuh dalam lubang, berarti saya harus menghindari lubang itu. Tetapi hati kita ini Bapak Ibu yang perlu diwaspadai. Kejahatan bukan hanya sekedar datang dari luar, tetapi sejatinya dari dalam hati kita. Dari dalam diri, hati yang tidak diisi dengan damai sejahtera, hati yang tidak penuh dengan ketulusan, hati yang tidak penuh dengan sukacita, maka perbendaharaan hatinya akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, tentunya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini sebenarnya menjadi perhatian penting bagi jemaat Tuhan dan gereja seharusnya, Bapak Ibu. Di mana benar-benar kehidupan secara rohani. Mengapa dikatakan bahwa jiwanya yang perlu diselamatkan, hatinya yang perlu diselamatkan, agar ketika hatinya kita dapatkan, Bapak Ibu, seluruh kehidupannya kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya mendapatkan dirinya saja, yang jasmaninya, dagingnya ini, tapi kita tidak bisa mendapatkan hatinya untuk fokus kepada Tuhan, sama saja, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi perhatian khusus bagi gereja, bagi kita para pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Kita terkadang hanya sibuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat jasmania. Tetapi bagaimana sebenarnya hati saya, hati Bapak Ibu, apakah sudah benar-benar diisi oleh firman Tuhan? Apakah sudah benar diisi oleh kebenaran ini atau tidak? Untuk hidup sesuai dengan perintah Allah bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Kita saat ini sedang berlomba-lomba, berjuang bersama-sama. Secara harafiah, jasmani kita mungkin melakukan apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Secara jasmania mungkin kita datang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi rohani kita, sudahkah benar-benar juga datang melayani Tuhan? Sekali lagi mungkin Bapak Ibu kita dapat mengelabui manusia dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi hati kita tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Apakah kerohanian kita jauh dari Tuhan, sehingga sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah menipu diri kita sendiri. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, mereka begitu tekun, Bapak Ibu, melakukan. Tetapi bukan melakukan apa yang dikenan Tuhan, tetapi melakukan apa yang dikenan oleh manusia. Sehingga firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, di luar kamu kelihatan bersih, tetapi di dalamnya kamu seperti tulang belulang, kotor dan tidak berbentuk. Mungkin kita saat ini, Bapak Ibu, mengenakan jas kebanggaan kita, tetapi sebenarnya hati kita rapuh, Bapak Ibu. Hati kita tidak penuh diisi dengan firman Tuhan. Hati kita tidak diisi oleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Bisa saja, Bapak Ibu. Mungkin saya terlihat melayani, tetapi apakah hati saya sebenarnya sedang damai saat ini dalam melayani? Bisa saja Ibu Lulu menjadi WL menyanyikan pujian kepada Tuhan, tapi benarkah hatinya benar-benar menyembah kepada Tuhan? Pada saat kita berdoa, benarkah kita berdoa fokus kepada Tuhan? Atau pada waktu kita berdoa pun kita tidak fokus kepada Tuhan? Bapak Ibu, para murid mengatakan, mengapa kamu mengatakan yang menjadi batu sandungan kepada orang itu? Ya memang sebenarnya kita ini batu sandungan, Bapak Ibu. Kita sama seperti orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat.
Kita tahu melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, tapi belum tentu hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sih yang dikenan oleh Tuhan? Apakah harta kekayaan? Di mana letak kedamaian itu? Dalam hati Bapak Ibu. Tuhan tidak menginginkan yang lain, tetapi Tuhan menginginkan hati kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak perlu yang lain, tidak. Tapi kalau hatimu sudah terpaut oleh Tuhan, hati saya sudah terpaut oleh Tuhan, apapun Bapak Ibu, apapun itu, Tuhan mampu menyediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hanya menginginkan umatnya untuk terus mengalami perubahan hati, bukan tingkah laku ya Bapak Ibu, tapi perubahan hati. Tingkah laku otomatis berubah seiring dengan perubahan hati kita. Tetapi tingkah laku dapat kita manipulasi saat ini juga. Tetapi ketika hati yang berubah, seluruh keberadaan hidup kita berubah. Tapi kalau kita hanya sibuk memperhatikan tingkah laku kita saja, itu bisa kita manipulasi Bapak Ibu. Pada orang banyak. Mungkin kita terlihat saat ini tersenyum, tapi kita tidak tahu benarkah hatinya. Mungkin ada dendam dengan orang lain, kita tidak tahu Bapak Ibu. Karena itu tersembunyi. Dan hanya Tuhan dan pribadi kita yang tahu. Apakah saat ini kita konsen, kita serius, kita tulus di hadapan Tuhan, atau tidak? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau mengukurnya kembali, mari kita melihat kedalaman hati kita. Apakah sudah benar di hadapan Allah yang mau belajar kita dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Atau bagaimana? Jika kita tidak mampu menjaga dan tidak mau dipimpin oleh firman hati kita ini, maka sesungguhnya hati kita jauh kepada Tuhan. Tanpa disadari, tidak pernah mengoreksi hatinya, tetapi lebih sering mengoreksi yang kelihatan seperti orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Kita hanya sibuk mengoreksi orang lain, tetapi sudahkah kita mengoreksi kehidupan kita juga? Bagaimana hubungan kita di dalam Tuhan? Inilah yang dialami oleh pemimpin-pemimpin Taurat, Bapak Ibu. Mereka tahu menilai orang lain, tetapi tidak tahu menilai diri sendiri. Celakalah setiap kita, Bapak Ibu, yang demikian, sebagai pelayan Tuhan, celakalah terutama bagi saya yang hanya sekedar dapat membicarakan tetapi tidak dapat melakukan. Begitu Bapak Ibu. Membuat kita bahwa sudahkah kita benar di dalam melayani Tuhan? Merasa diri bahwa kita ini sudah paling tahu sehingga tidak ada lagi yang perlu dikoreksi keadaan hatinya, sama seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sudah merasa paling tahu, sehingga mereka tidak mau dikoreksi. Mereka hanya sibuk mengoreksi orang lain. Sehingga kalau kita melihat Bapak Ibu, apakah yang menjadi fokus daripada orang-orang Taurat dan orang Farisi? Iya, hal-hal yang bersifat jasmania saja. Hal-hal yang bersifat rohania saja. Perkara cuci tangan saja mereka permasalahkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-20, Bapak Ibu, dikatakan bahwa ini adalah kembali ringkasan dari perkataan Tuhan Yesus. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Apa yang menajiskan orang? Yaitu dia tadi. Ayat yang di atas, ayat ke-19, 18 dan 19. Memang mulut kita ini kecil, Bapak Ibu. Tetapi ketika hati kita sudah terbakar, mulut kita bisa lebih besar, memperkatakan sesuatu yang menyakiti orang lain. Apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus katakan, itulah yang mencerminkan keadaan hati kita. Kita bisa saja memberikan penghakiman kepada orang lain dengan melihat langsung apa yang orang lain itu lakukan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita saat ini, Bapak Ibu, bahwa penilaian itu diberikan hingga kedalaman hati seseorang. Terlebih setiap kita saat ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jangan sampai kita seperti yang sudah
kemarin sempat disinggung oleh Pendeta Lydia, bahwa kembali diuraikan dalam Matius pasal 15 ayat 7, 8, dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah Bapak Ibu, mengapa kita perlu mewaspadai diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bukan orang lain yang jahat, tetapi sebenarnya kita sendiri yang jahat. Karena saat ini mungkin saja kita pun sedang menipu Tuhan dengan manipulasi yang begitu cantiknya kita permainkan kepada manusia, tapi Tuhan langsung melihat kita. Benarkah saat ini pun kita memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan? Benarkah mereka beribadah? Jangan sampai ibadah kita pun saat ini, Bapak Ibu, dikatakan percuma oleh Tuhan Yesus. Oh, sangat menyakitkan Bapak Ibu. Ketika apa yang kita kerjakan saja mungkin tidak dihargai orang lain, kita merasa sakit hati Bapak Ibu. Apalagi mungkin kita melakukan untuk Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang menilai, bukan manusia. Apakah Tuhan mengatakan percuma kepada apa yang kita lakukan atau tidak? Itu tergantung bagaimana sikap hati kita di dalam Tuhan saat ini Bapak Ibu. Apakah kita sebenarnya sedang diajar oleh firman Tuhan, tetapi sejatinya kelakuan kita hanya yang menuntut dengan perintah-perintah manusia? Bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu, untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, karena kita juga harus menilik ke dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita hidup di dalam pengawasan yang benar. Kasih CCTV untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita sibuk mengawasi rumah, mengawasi keadaan sekitar, kita pakai CCTV, kita pakai satpam, kita pakai yang lain. Tetapi kenapa tidak engkau pakai hatimu untuk menjaga kehidupanmu di hadapan Tuhan? Kenapa engkau tidak pakai kehidupanmu dengan kau memasang alarm di dalam dirimu ketika engkau sedang datang kepada Tuhan? Ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu. Ketika engkau sibuk mengawasi orang lain, ketika engkau sibuk menghakimi orang lain, hakimi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Jangan sampai dikatakan percuma, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini. Karena sama saja kita membuang waktu, Bapak Ibu. Toh, pada akhirnya, Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Karena kenapa? Hati kita, pikiran kita, kehidupan kita tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Itu dia kembali Bapak Ibu, integritas kita di dalam Tuhan, komitmen, konsistensinya kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Apakah itu terus berjalan atau tidak? Maka Bapak Ibu, perkara hati bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Kalau sesama manusia saja Bapak Ibu, kita sering sekali mengatakan sakit hati. Bagaimana Tuhan yang berkali-kali kita tipu Bapak Ibu. Tapi dia masih memperkenankan kita saat ini, menikmati waktu ini untuk duduk diam menyembah Dia. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita mengakhiri ibadah kita, mengawasi keadaan hati kita, agar apa yang keluar itu tidak menjadi celah dan batu sandungan kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Apakah keterampilan kita diikuti dengan sikap hati kita yang benar dan berkenan kepada Tuhan? Atau kita sama seperti orang Farisi yang pandai menilai kehidupan orang lain saja dengan menjalankan kebiasaan dan tidak mau diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi kebenaran hidup dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami masih jauh Tuhan. Bahkan kami menyadari kemunafikan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang, tetapi mungkin pikiran kami tidak datang kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bahwa ternyata kejahatan terbesar datangnya dari kehidupan kami sendiri Tuhan. Ketika hati kami tidak dalam damai sejahtera, kami menjadi orang yang jahat bagi sekitar kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami Tuhan. Tolong setiap kami semua, tolong hamba-Mu Tuhan. Agar kami boleh melakukan firman Tuhan. Tidak hanya di hadapan manusia, tetapi sejatinya yang berkenan kepadamu saja Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Ini firman-Mu kami kembalikan kepadamu. Biarlah Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus. Kami dimampukan lebih lagi melakukan yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, persilakan. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Lilis sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan
boleh kita maknai. Saya pribadi merasa sangat-sangat terkoreksi sehingga kita remind lagi komitmen kita, hati kita, pikiran kita, sehingga yang menjadi Tuhan yang harus kita utamakan, yang menjadi pikiran Tuhan itulah yang ada dalam pikiran kita, bukan pikiran kita yang ada dalam pikiran Tuhan. Tapi biarlah segala hidup kita, pelayanan kita, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena memang Tuhan mengoreksi hati. Terima kasih Ibu, sangat mengoreksi pribadi kita sekalian untuk kedepannya semakin lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya di seluruh muka bumi, sebagai respon terhadap kebenaran firman Tuhan, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli secara bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, dari darah Maria, dan secara dua pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam bencana. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, diserahkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang itu. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kita dan hidup yang kekal. Amin. Iya. Mari sebagai bagian dari jemaat Tuhan yang peduli terhadap pelayanan dan yang mendukung operasional gereja khususnya dengan semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, kita boleh mempersiapkan persembahan kita untuk nantinya kita menopang pelayanan gereja. Kita memberikan lewat transferan nomor rekening Diaken Erik, dan itu dipakai untuk operasional setiap minggu. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan untuk Tuhan, sekali lagi mohon kesediaan keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Kami Puji dengan Riang. Dipersilahkan Om. Bagai bunga terima hati kami pun akan kabur dosa dan derita di tangan Ta'ala-Nya. Untuk persukaian abadi di situ menyerah. Iya. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk persembahan syukur kita dan persembahan lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang agung, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena perlindungan-Mu, kasih setia-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kesaksian dan dilengkapi dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami semakin direndahkan dalam hidup kami, dan Yesus yang ditinggikan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, semakin terus Engkau melalui Roh-Mu yang kudus mengoreksi kami lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami peka terhadap suara-Mu Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh memberi dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapak kami yang akan memberi sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kami, biarlah persembahan yang kami berikan boleh menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu sambil menopang pelayanan kami. Kami berdoa untuk kami yang memberi maupun mungkin yang belum memberi, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pelayanan ini, kami berdoa untuk GKI Given, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Ibu yang sudah memberi dengan setiap pekerjaan, aktivitas bisnis, dan segala yang dilakukan setiap hari untuk mendatangkan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita memaknai kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan biarlah hidup kita menjadi surat terbuka untuk setiap orang yang melihat kita, dan bukan kita yang dipuji, tapi nama Tuhan yang dipuji. Sekali lagi sebelum ibadah ini diakhiri dengan doa syukur berkat oleh hambanya, saya persilahkan Om Armstrong menutup ibadah kita ini dengan pujian pertolonganmu. Silahkan Om. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di sini tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi pertolonganmu begitu ajaib. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya persilakan untuk hambanya. Saya minta Pendeta Lydia untuk doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena luar biasa cinta dan kasih-Mu begitu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Banyak hal yang tidak mampu kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi jikalau bukan karena Tuhan yang menuntun kami sampai detik ini, maka kami tidak akan ada. Terima kasih di akhir bulan Mei saat ini Bapak, kami datang bersyukur bahwasanya kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami boleh kembali lagi dikoreksi. Kami boleh kembali lagi diingatkan Tuhan tentang integritas kehidupan kami, tentang kekonsistenan hidup kami di dalam Engkau, bahwa apa yang keluar dari mulut kami itulah yang berkenan kepadamu, dan apa yang keluar dari mulut kami juga itulah yang menajiskan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, buat kami untuk mengerti, untuk lebih lagi waspada terhadap hati kami. Karena hati kami adalah sumber kehidupan. Hati kami Engkau lihat Tuhan, hati kami Engkau pilih. Dan biarlah kami yang mendengarkan firman hari ini tidak hanya sekedar menjadi pendengar Tuhan, tapi kami boleh betul-betul belajar untuk meneliti, untuk melihat kedalaman hati kami, bahwa apakah kehidupan kami berkenan kepadamu atau tidak Bapa. Bapa di sorga, terima kasih, ampunilah kami, sebab kami adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Seluruh kehidupan kami berdosa, lewat tutur kata, tingkah laku, pemikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Kami seringkali mungkin menilai dengan kacamata kami bahwa kami benar dan berkenan, tapi belum tentu itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Karena itu ampuni kami Bapa, dan layakkan kami untuk berdoa kepada Engkau pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, baik yang hadir pada hari ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Memberkati semua jemaat-Mu Bapa, akan mereka yang juga tidak mengikuti ibadah Zoom pada hari ini, dimanapun mereka berada pada saat ini, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan juga boleh melindungi mereka. Apa yang digumuli, apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu saat ini Bapa, Engkau kiranya boleh campur tangan anak-anak mereka yang duduk dalam bangku studi.
Tuhan memberkati, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memberikan mereka kepintaran, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh terampil menjadi anak-anak yang menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di lingkungan mereka. Jemaatmu saat ini yang sedang bergumul untuk pekerjaan, yang sedang bergumul untuk usaha mereka, biarlah Tuhan Engkau campur tangan atas kehidupan mereka. Jemaat Tuhan saat ini juga kami berdoa bagi mereka yang mungkin lemah imannya, mari Tuhan Engkau kembali kuatkan, Engkau hiburkan mereka, mereka yang saat ini Bapa merasa jauh dari hadapan-Mu, biarlah Tuhan sendiri akan kembali menarik mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Om Manam Piring, Engkau kiranya Tuhan terus memberikan dia kekuatan kesehatan, Engkau boleh memulihkan keadaannya Tuhan. Sudah beberapa tahun Tuhan izinkan dia berbaring di tempat tidurnya. Tapi satu hal yang kami minta, bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan Om Manam Piring saat ini atas seizin daripada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan sendiri pula yang akan kembali memulihkan orang tua terkasih kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan. Lebih khusus kami teringat juga Tuhan untuk orang tua daripada Pak Gembala kami, orang tua dari Bung Revi, Pak Alex, Pak Joko, bahkan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia, Ibu Maukar, Ibu Sompi, bahkan juga Pak Cipto, bahkan masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan, kekuatan berasal daripada Engkau. Umur kami berada di tangan-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami boleh melakukan segala sesuatu sekuat dan semampunya kami. Tapi di atas semuanya itu kami mau Tuhan Yesus memulihkan setiap keadaan orang tua kami yang saat ini membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan gereja kami, pergumulan Given. Engkau memberkati apa yang menjadi program gereja kami Tuhan. Memberkati Pak Gembala kami, memberikan dia kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan dalam setiap usaha pekerjaan, pergumulan-pergumulan yang lain yang sedang dilakukan oleh hamba-Mu saat ini. Biarlah Tuhan sendiri akan menuntun, menyertai, memampukan gembala kami Bapak Pendeta Hizkia terus memberikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan untuk boleh memimpin jemaat-Mu untuk lebih lagi bertumbuh di hadapan-Mu Bapa. Engkau berkati para diaken kami, ketujuh diaken kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan pengurapan daripada Tuhan juga boleh nyata dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga mereka boleh tetap setia dalam komitmen mereka untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepadamu menyerahkan pada saat ini Tuhan Yesus untuk sidang sinode yang akan dilaksanakan oleh sinode kami pada bulan November nanti. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati sehingga apa yang direncanakan saat ini, apa yang dipersiapkan, bahkan perencanaan akan mengadakan sidang sinode di Bogor nanti. Tuhan Engkau berkati. Apa yang saat ini menjadi pergumulan terbesar kami yaitu biaya yang cukup besar yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan juga boleh mencukupkannya Bapa. Setiap gereja-gereja yang ada di bawah naungan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, Engkau pimpin bangsa kami. Bangsa kami saat ini sedang mengalami begitu banyak gejolak, tekanan-tekanan yang ada. Boleh memampukan presiden dan wakil presiden, aparat keamanan, para menteri, bahkan semua dua jajaran pemerintahan kami saat ini, dari pusat sampai kepada RT RW Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau tolong mereka Bapak, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tanggung jawab mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terlebih khusus untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Pandemi COVID yang saat ini masih terus melanda bangsa kami, juga mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mungkin saat ini mengalami usaha mereka turun, bahkan juga ada pengusaha yang mungkin saat ini tidak lagi menjalankan usaha mereka. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menolong bangsa kami. Biarlah Tuhan atas kehendak-Mu sendiri Engkau boleh lalukan wabah ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Bahkan seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Kami terus berdoa. Biarlah pengampunan daripada sorga boleh turun di atas muka bumi ini untuk boleh kembali memberikan kami kesempatan menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, pada akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh doa-doa kami, semua kami yang sudah hadir pada hari ini. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Tuhan boleh memberkati kami, menyertai kami, memberkati kehidupan jemaat Tuhan, lalu setiap usaha pekerjaan mereka sepanjang 1 minggu ke depan ini. Biarlah Tuhan boleh menuntun dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Inilah doa dan pergumulan kami. Kami bawa dan kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Dan kami mau sempurnakan doa kami lewat doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau adalah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat saya akan berikan kepada Pak Gembala. Kasih Allah, umat kecintaan Allah, jemaat PKSI Given yang dicintai Allah. Pada online selesai, Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dalam aktivitas engkau sepanjang minggu berjalan. Akan menjaga engkau, menjaga pekerjaanmu, menjaga kesehatanmu Tuhan, dan menjaga juga keluarga besarmu. Dan buat jemaat yang mendengar rekaman ini, Allah Abraham akan menjaga dan memberkati engkau juga. Mulai hari ini, besok, sampai Tuhan datang kali kedua, mengajak kita semua bersama-sama dengan Dia masuk di langit yang baru, bumi yang baru, yang percaya katakan. Amin.